Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dhurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'il arwah fi hadil majlis wa jamil arwah masyarakat desa Sido Mekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, wa ghairuhum ij'alhum fi qulubihim bi futuhika ya Allah lima'rifatika lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wabil khusus Syekh Ibnu Athaillah wa fudihi wa usulihi wa masyayikhihi ila wa ahli baitihi lahumul Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Hadratil kiram, dumateng para kiai, para asatid wa asatidzah, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus dumateng akhinal kiram Gus Nur sekeluarga dan para kiai ingkang boten saged kula sebut satu persatu, wabil khusus Sohibul Qaryah, Bapak Kepala Desa Sido Mekar dan seluruh jajarannya, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan dumateng Bapak Babinsa Babin Kamtibmas ingkang sepat hadir ing wonten mriki majelis, kulluhum rahimakumullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, di malam hari ini kita akan membahas tentang kitab hikam yang dibuat kebanyakan rujukan umat Nahdliyin atau Ahlus Sunnah. Lah kitab hikam niki karanganipun Syekh Ibnu Athaillah yang khusus membahas masalah keadaan hati, bagaimana hati itu bisanya fitrah, dengan fitrah itu ruh akan bisa kembali pada Allah kanthi husnul khotimah. Bapak Ibu, untuk malam hari ini kita akan membuka dalam Hikam pasal 46, makalah 46
terkait masalah makom fana. Mengapa kami membuka pasal tersebut? Karena saya sebelumnya sudah dapat paketan disuruh bahas sifat ma'ani Allah. Sifat ma'ani yang masuk di dalam sifat wajibnya Allah. Di situ kan ada sifat nafsiyah, sifat kelawang suli malih. Di dalam sifat wajibnya Allah 20 itu ada sifat ma'ani, ada sifat nafsiyah, yaitu wujud, sifat yang tidak dimiliki oleh siapapun. Di situ juga ada sifat salbiyah, sifat yang menafikan daripada yang tidak ada sifat pada diri Allah. Kemudian ada sifat ma'ani dan maknawiyah. Lah, kemarin kami dapat paketan supadoso membahas 7 sifat ma'ani Allah. Tapi sebelum membahas sifat 7 ma'ani Allah, saya balankan, saya rujukkan di dalam hikam. Akhirnya bertemulah pasal 46 terkait makom fana. Qala musannifu rahimahullah, kana ono sapa Allahu Gusti Allah sebelum makhluk adanya Allah sudah ada. Sebelum adanya makhluk apapun, adanya Allah sudah ada. Tapi sebelum masuk di situ ada kata kunci terlebih dahulu, Pak. Lewat sifat nafsiyah Allah. Apa? Wujud. Wujud itu jadi sifat wajibnya Allah. Berarti wajib niku tidak boleh tidak. Kebalikan sifat wujud, lawan kata sifat wujud adalah adam, yang artinya tidak wujud. Lah sifat adam itu jadi sifat wajibnya makhluk. Pun niki ningati sampean pun wonten dereng. Kalau sifat wujud itu mung dateng Allah, berarti selain Allah itu tidak punya sifat wujud. Tapi akal bicara, makhluk kok gak wujud sih, nyatane kok wujud. Lah ngeten nggih. Oke. Akhirnya dijawab wujudnya sebab diwujudkan. Akhirnya akal bisa jawab, oh iya. Mengapa di sini ada kalimat kholaqa? Karena untuk mensinkronkan antara kholik dengan makhluk, ben sinkron. Inilah bentuk innalillahi. Bentuk innalillahi. Kalau di dalam diri ini sudah merasa wujudnya makhluk sebab diwujudkan, maka diri harus dipaksa
untuk tidak mengakui bahwasanya sak temene yang wujud memiliki sifat wujud itu hanyalah Allah. Kita manusia akan bisa menerima, menghadapi dan melakukan proses tahali atau proses fana itu manakala kita mengikuti Kanjeng Rasul, di mana beliau memberikan pengajaran terhadap kita sebagai umatnya tidak hanya di sistem ajaran syariat saja, kan tetapi juga masuk di dalam sistem hakikat makrifat. Sebab manusia ini tidak hanya terdiri dari jasmani, akan tetapi juga rohani. Rasulullah mendidik kita lewat ajaran syariatnya untuk jasmani ini berlaku ibadatul jawareh dengan benar. Rasulullah mendidik kita sebagai umatnya di jalur hakikat untuk menuju makrifat, itu semata-mata untuk memberikan pengajaran ruhaniyah kita, lebih sering kita sebut hati kita, itu biar beribadah betul-betul juga terhadap Allah dengan benar. Hal ini dituangkan Allah pertama di dalam surat Al-Imran ayat 31, dan juga dituangkan Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, saya yakin apa yang kusampaikan nanti terkait makalah 46 niki jenengan bisa masuk faham di dalam hati jenengan apabila boten sampeyan tompo kanthi akal. Harus sampai terima dengan hati lewat iman. Baru tompo Pak niki, baru saged paham, baru saged menerima. Tinggal pertanyaannya tadi adalah, apakah di dalam hati sampean ini sudah ada nur cahaya iman bahwasanya yang memiliki wujud itu hanyalah Allah? Dan atau apakah hati panjenengan iki wujud dunia seisinya itu hanyalah wujud bayang-bayang saja? Tatkala manah sampeyan hati sudah ada nur cahaya iman teng mriku, maka kula yakin nanti apa yang disampaikan itu estu saged nerombol menyah terhadap hati kita masing-masing. Masalah mengkitanya jawab sakerso Pak. Kalau saya sendiri tidak membatasi, bah tutuk jam 12, bah tutuk subuh, hitung-hitung besok Pak Kades niku mboten ngantor, ngoten Pak Kades nggih. Nggih, sami kula nggih ngoten. Tapi nggih tetap kita menghormati teman-teman yang lain, jamaah yang lain ada kesibukan. Akhirnya saya nderek kerso datang panitia mawon.
pengurus. Bon. Wala syai'a ma'ahu, dan di sisi Allah itu tidak ada siapa-siapa. Di sisi Allah itu sebenarnya tidak ada siapa-siapa. Wa huwa al-an'an ala makana alaihi. Baik sejak dulu sampai sekarang loh Pak, sebetulnya itu di sisi Allah la syai'a ma'ahu, tidak ada. Iki konteks lebet loh ya. Kapan kita mengatakan bahwasanya selain Allah itu tidak ada? Dan kapan masa kapan kita mengatakan bahwasanya selain Allah itu ada? Bapak Ibu, kita akan mengatakan bahwasanya makhluk itu ada sebab diadakan ketika saat di innalillahi. Pun sekarang kewajiban jenengan kali kula bagaimana bisa wa inna ilaihi rajiun kembali. Ketika kita masih diajarkan Rasulullah di jalur syariat, iman di dalam hati kita masih mengatakan ada, walaupun adanya makhluk itu diadakan. Tetap masih ada condong iman kalau makhluk itu ada, walaupun adanya itu diadakan. Bapak Ibu, kita manusia itu dibekali Allah yang namanya sifat basariyah, sifat manusiawiyah, yang di dalamnya itu ada nafsu nafsiyah dan amarah yang cenderung mengajak terhadap diri kita. Diri berarti roh loh Pak ya, bukan jasad. Mengikuti apa yang dikehendaki oleh jasmani, sehingga ketika kita belum mengenal, belum melakukan wa inna ilaihi rajiun, masih muter-muter di innalillahi, jangan heran Pak, kalau ruh kita itu, hati kita itu mengikuti apa yang menjadi tabiat kekarepan nafsu kita. Sehingga Allah katakan di dalam surat Ibrahim ayat 3, wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Wis mesti Pak, kita diajak nafsiyah dan amarah itu untuk kita berarti roh Pak ya, bersukaria, bercinta, mahabbahan terhadap apa yang dibutuhkan jasmani ini, yang kami sebut sebagai hubbus syahwah. Dan ini tidak salah Pak, miturut zona innalillahi, miturut zona kita yang masih ada di syariah. Memang seperti itu. Sehingga inilah yang kami maksud, ruh itu dalam cengkeraman hawa nafsu. Ruh itu dalam kunjoronya hawa nafsu, penjaranya hawa nafsu. Sehingga tidak akan pernah mungkin ruh itu bisa memfanakan atas makhluknya, mukawin boten saged. Boten.
mboten saged. Karena kita masih muter-muter di innalillahi, masih muter-muter. Kita yang belum nikah mesti didorong kapan nikah. Kita yang sudah nikah mesti didorong kapan dan lekas punya anak. Setelah itu didorong bagaimana kebutuhan keluarga ini tercukupi. Kadang-kadang jalan nggak bener pun ditempuh, yang penting dalam rumah tangga mewah lah kan nggih. Wis sing jarine menggandakan uang lah dan lain sebagainya. Sing ada yang ngingu tuyul. Allah ya Karim. Yang sesuai petunjuk syariat Rasulullah. Di situ ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi nelayan. Udah, ikuti sesuai dengan hukum syariahnya. Udah, sesuai porsi kita. Loh, sepanjang sejarah kalau kita masih muter di innalillahi, mohon maaf, mohon maaf. Apakah kita itu orang yang mengerti, faham tentang ilmu sholat, ilmu syariah atau tidak ngerti? Sampai umur berapapun kita tetap ketika saat melaksanakan sholat, tetap hati tidak bisa masuk di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim boten saged, Pak. Karena apa? Karena belum melakukan perjalanan wa inna ilaihi rajiun. Gini ki cara biyen iku sangkan paraning dumati derek. Ingat, apakah ajaran hakikat makrifat itu zaman kenabian, zaman Rasulullah itu juga disampaikan? Ini khilaf, Pak. Ada yang mengatakan ulama gak pernah. Ada yang seperti itu. Ada yang mengatakan pernah tapi gak wani ngomong, gak wani bicara. Padahal data bukti sudah otentik di dalam Al-Quran. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Seorang rasul yang diutus oleh Allah wajib ngemban tauhid tingkat inti nih, Mbak. Kita kan dididik inna lillahi, ada di tauhid pertama la ilaha illallah huwa anta ana. Aku tidak akan mengutus utusan sebelum awakmu Muhammad, kata Allah, kecuali harus membawa tauhid inti ini. Apa isinya? Ilaihi annahu la ilaha illa ana. Dalam iman saya pribadi, walaupun secara basyariah
saya tidak menangi mengikuti zaman kenabian beliau. Saya bersumpah atas nama Allah, wallahi, jikalau Rasulullah Muhammad bin Abdillah pada saat itu juga mensosialisasikan, mendidik terhadap umatnya, para sahabat, terkait ajaran dinul haq yang ditauhid la ilaha illa ana. Kalau toh tidak, mengapa harus keluar ayat surat Al-Anbiya 25 ini? Dua surat yang mengajarkan, yang menerangkan tentang masalah tauhid la ilaha illa ana. Pertama ada di surah Al-Anbiya 25, kedua di surat Toha ayat 14. Ini sudah cukup bagi saya untuk meyakini dengan hakul iman bahwasanya Rasulullah pun mengajarkan tentang hal ini. Cuman pertanyaannya, mengapa di tengah masyarakat selama berabad-abad tidak dibuka? Lah gitu Pak ya. Mohon maaf, tolong jenengan mungkin nek pun proses fana, ya proses menafikan la ilaha dan mengisbatkan Allah di makrifat mbok menawi apabila jenengan ini dimasukkan Allah di alam lahut terus dipanggih ke Rasulullah. Kalau titip sampen takon, ya Rasulullah, apakah jenengan dulu juga menyampaikan tentang ajaran dinul haq di dalam tauhid la ilaha illa ana? Kalau beliau jawabnya tidak, umpama ya, kabari kula saat itu juga saya tidak akan ngaji tentang hal ini. Pun komitmen kula. Dan atau jenengan yang sudah di alam mukasyafah kepanggih Rasulullah, tolong jenengan sing biasane dulinane nggone alam kasyaf niki lho Pak, jenengan tangklet tanya terhadap beliau. Hanya satu pertanyaannya, apakah ajaran-ajaran tentang la ilaha illa ana terus la ilaha illa anta sebelumnya ini Rasulullah mengajarkan apa enggak? Kalau beliau menjawab tidak, langsung kula sampean telepon utawa sampean WA, kula tutup ngaji kula. Pun menawi ngoten. Niki biasanya beliau-beliau niku sing ahli zuhud, ahli kholwat, melakukan kholwat iku biasanya rentan Allah memperjalankan ruh jenengan ini masuk di dalam alam lahut, yaitu alam di mana berkumpulnya para kekasih Allah. Coba sampean tangklet ngoten mawon. Nek panjen jawabane ndak, langsung kula sampean WA atau sampean telepon, Gus, Rasulullah boten ngebab kuwi. Langsung kula tutup ngaji kula. Digongen rutinan nanggone kota pundi boten kula budali. Wis niki taruhan kula. Nek panjen seperti itu. Allah sudah mengatakan tentang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah juga mengatakan wad'u ila rabbik, lekas baliyo winang Allah. Ini bentuk wa inna ilaihi raji'un. Lah pengajaran laku wa inna ilaihi raji'un
ada di tauhid la ilaha illa anta dan ana. Duduk lakunya tahali nuju tajalli, duduk proses menafikan, memfanakan kewujudan kita sebagai makhluk, itu ada di la ilaha illa anta, di titik su'arul basiroh. Ini terus kata pemula nih Pak. Betul apa-apa nggih? Kan niki membawa zikir jahri, niki membawa zikir sirri, niki membawa sirul asrar, niki membawa zikir fana udzikri. Saya ulangi lagi, titik penafian la ilaha dan menuju isbat ilallah, titik proses di mana ruh pembersihan dari kotoran hati untuk menuju kefitroan, itu terdapat pada la ilaha illa anta, yang di situ Allah kasih zikir sirul asrar, terdapat pada tahap pertama syu'ar ke ain, pertama kedua. Itu proses penafian untuk bisa menuju fana. Makanya di dalam Hikam pasal 46 ini, wala syai'a ma'ahu, di sisi Allah itu tidak ada siapa-siapa, baik mulai zaman azali sampai zaman sekarang. Lah, hukum yang seperti ini itu berlaku pada siapa? Itulah golongan-golongan ahli syuhud yang sudah melakukan perjalanan nafi isbat dan atau tahali ke tajalli, atau pembersihan kotoran hati dari al-aghyar menuju kefitrohan. Ini dijawab di dalam surat Al-Imran ayat 31 tadi. Bila mana andai kata dirimu ingin dijadikan Allah sebagai kekasihnya, ikuti Muhammad. Ikuti Muhammad. Mengikuti yang bagaimana? Jangan di jalur innalillahi aja, harus wa inna ilaihi roji'un. Kata Rasul, matilah kau sebelum kau mati. Lakukanlah kematian sebelum kau mati. Iki bahasane Romo guru sepuh biyen ngoten, Pak. Nggih mboten mudeng. Wis ger jong le lakonono mati sadurunge mati. Mboten diterangake detail, mboten Pak, ya kebingungan kita. Inilah yang namanya wa inna ilaihi roji'un. Nafikanlah keakuanmu, nafikanlah kewujudanmu sebelum jasadmu nanti mati. Ngoten lho karepe asline. Oh nggih, matur suwun, Pak. Adanya Allah mulai zaman dulu sampai sekarang, zaman kala semono sampai detik iki, wala syai'a ma'ahu, di sisinya tidak ada.
Di sisi beliau itu tidak ada perkara yang wujud. Terus bisanya kita sampai di titik itu bagaimana? Kata Rasulullah, ikuto aku, fattabi'uni, ikuto aku, tak ajarkan. Akhirnya kita diajarkan ilmu-ilmunya Pak, mulai syahadat, sholatnya, zakat, puasa, hajinya, dari sisi tauhid la ilaha illa anta wa ana, rukun iman ada 6 itu di tauhid la ilaha illa anta wa ana. Di dalam tauhid la ilaha illallah wa huwa kan ada 6 Pak iman nggih. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi lan seterusnya. Tapi di dalam tauhid anta ini diakhadiyahkan Pak. 6 iki didadekno sitok supaya iman di dalam ruh jenengan itu biar tidak tercampuri oleh iman selain Allah adanya. Wala taj'al ma'allah ilahan akhara. Janganlah kau mengadakan wujudnya selain Allah di sisi Allah. Janganlah kau mengadakan wujudnya Allah berdampingan di sisi Allah. Surat apa nih? Halo. Surat apa nih? Al-Anbiya ayat 4 pinten? 42. 22 Al-Isra ayat 22 ya. Al-Isra ayat 22. Nggih, leres. Mohon dikoreksi Pak ya. Wong menungso niku kathah salahi kados kula. Janganlah kau mendudukkan, mengadakan wujud selain Allah itu. Di situ dikatakan mengadakan Tuhan selain Allah. Di sisi Allah dalam hatimu. Loh, kapan kita saat-saat dikatakan duduk bahwasanya yang wujud itu cuman Allah? Ya ketika saat jenengan ini roh itu sudah dididik ajaran hakikat menuju makrifat, ajaran la ilaha illa anta menuju ana. Itulah yang disebut makrifat Allah. Dan ini bisa diraih siapapun panjenengan. Sebab ayatnya Allah katakan kul in kuntum tuhibbunallaha. Untuk semua, gak untuk hanya satu orang. Katakan Muhammad terhadap umatmu, apabila kau menginginkan, kamu sekalian berarti kita umatnya, termasuk orang Nasrani ikut umatnya Rasulullah. Orang Yahudi, Nasrani, Majusi sekarang ini semuanya umatnya Rasulullah. Apabila kau ingin dijadikan Allah sebagai kekasihnya atau cintamu diterima oleh Allah, ikuti saya kata Rasul. Manakala sudah mengikuti maka yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita mengikuti Rasulullah itu konteksnya secara ruhaniyah ini Pak, berhubung sudah kecampuran kadung kemasukan cintanya ruh terhadap selain Allah yang disebut hubus syahwah, maka tindakan yang harus kita lakukan adalah pembersihan pegatan ambek selain Allah. Ini ruhaniyah loh Pak, bukan jasmaniah. Engkau diterjemahno pegatan sak jasmaniah. Ndak, saya tidak mengajarkan di situ Pak.
Bahasa surat Al-Baqarah ayat 256 Allah katakan, wa may yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang meninggalkan tauhid atau selain Allah, yang konteksnya apa, wujudnya apa, kekuasaannya apa, sifat-sifat itu kita tinggalkan, maka wa yu'min billah, kau akan diterima Allah untuk bertemu. Kalau cinta sampai hati sudah melepaskan cinta selain Allah, maka yuhibbukumullah, Allah akan menerima cintamu dan kau dijadikan sebagai kekasih. Ayat berikutnya, kalam berikutnya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Secara otomatis kesalahan hati sampean kali kula bercinta terhadap selain Allah itu di ngapura, diampuni Allah. Padahal ini syirik, Pak, syirik khafi nih. Aku cinta terhadap selain Allah, apa bentuk fisiknya wanita, bentuk fisiknya anak, bentuk fisiknya dunya brono, iki diampuni Allah. Lah, jenengan akan mengalami seperti ini kalau melakukan tindakan amaliyah yang kami sebut sebagai kholwat, teorine wonten praktek zikir sirul asrar pun niku mengke dengan sendirinya. Apa cintanya hati jenengan terhadap selain Allah tadi rontok, ngerti rontok nih, merotoli, karena anugerah Allah sampai dihadapkan cinta terhadap Allah. Makanya mengapa di dalam dunia thariqah kita disuruh menghajar zikir sir, masuk keluar Allah dalam hati. Sehingga kalau sudah kadung puluhan tahun, Pak, muni dewe, Pak, nggih, cagak-cagak wit kabeh muni Allah Allah. Niki nek mboten dibimbing dibukakno sirul asrori, bingung Pak jenengan. Estu akhirnya dapat isyarat-isyarat apa nggak paham. Sampai nyun sewu waktu kemarau, Pak, ya, sawah itu kan nggak ada airnya, buka-buka namanya nelo. Cara bahasa Mojokerto itu tanahnya nelo-nelo. Itu keluar cahaya biru. Gak paham, Pak. Terus ada cahaya masuk dalam hatinya, dalam dirinya, nabrak. Yo gak apa iki? Akhirnya ditakokno. Ada yang keluar macem-macem bentuk kejadian. Saat Allah memberikan beberapa ayat-ayat di situ, kita ndelomong orang ngerti maksudnya. Gue nek ditakokno, iki umpama ngoten pada waktu itu takok, Pak, bah niki napa, Pak? Lah ya wis ngono kuwi lakonono, ngoten tok. Ora dijelaske detail iki maqasidul aqdamnya bagaimana, mboten, Pak. Ya wis pokoke mek ngoten tok. Estu, Pak, nek gak dibukakno zikir sirul asr jenengan kali kula gelimpungan. Bayu berapa tahun? Bertahun-tahun. Mengapa beliau-beliau para mursyid guru kita itu jawabnya seperti itu? Karena beliau dulu yang ngono. Sampak kula piyambak nate tanglet dengan bayi dewi niku jawabe mek ngeten, Pak. Ya kuwi cek ngerti soroh, ngoten nek. Ya Allah, nggih pun. Wis zaman sakniki mboten, Pak, wis. Aku gak kepingin jenengan soro kados sing wis-wis.
yang sudah-sudah biar mudah dan cepat. Pertimbangan umur, pertimbangan waktu, dan lain sebagainya. Pun tatkala jenengan iki ruh sudah melakukan bentuk kholwat, fal ya'mal amalan sholihan, kan jelas Pak, cara untuk bertemu Allah. Lah ngerti to? Surat Al-Kahfi, ya ta? Pertama itu yang ditekankan adalah fal ya'mal amalan sholihan. Ternyata akmal yang mana? Akmal proses tahali ke tajalli, Pak. Akmal proses nafi itsbat. Proses jenengan dzikir di dalam sirul asrar syu'ar ke ain di situ. Sudah sering kita praktekkan. Piye carane? Mengikuti atas apa yang pernah dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tertuang di dalam surah Al-Insan ayat 25 dan 26. Cara kholwat uzlah beliau pagi sampai sore beliau selalu berzikir. Lah trap-trapane zikir, prakteke zikir, entah jenengan zikir subhanallah, entah zikir sampean alhamdulillah, entah zikir lewat lesan ucapan iki masya Allah. Yang terpenting hati jenengan iki sadar lan nyadari apa yang di depan kita semata-mata wujudnya hanya Allah yang berperan. Itu berarti orang Jawa mengatakan itu loh namanya zikir rasa. Urusan torikohnya terserah. Urusan aktivitas yang dilakukan oleh jasad terserah. Rasulullah mulai pagi sampai sore seperti itu. Walaupun jasad ini repot ngurusi urusan umat, repot ngurusi urusan dunia, beliau hatinya selalu berzikir. Ini lesing kalau ceplosno dzikir Rasulullah sampai bisa tingkatan maksum, dari mahfud ke maksum di sini, dari sirul asrar sampai ke fana'udzik dikri niku. Udahlah Pak, cukup sampai yakin dengan hati sadar, rasakan apa yang di dalam aktivitas dihadapkan jenengan dengan hati tenang, meyakini yang berperan hanyalah Allah. Ini proses penafian kewujudan kita, Pak. Proses penafian kekuatan kita, kudrat, irodat, ilmu, khayal, sama basar, kalam. Itu nanti sifat ma'aninya. Dari sifat kudratnya, kekuatannya, dari sifat irad, kehendak, kekarepan jenengan meriki, kekarepan mangan, kekarepan sholat, kekarepan apapun. Ilmu ngerti macam-macam apapun. Apakah mengerti di dalam ilmu tentang muhadharah ataukah ilmu tentang di dunia mukasyafah, lebih-lebih ilmu yang mengerti tentang dunia musyahadah, yaitu hakikat ma'rifat. Mari ilmu apa Pak? Hayat, hidup. Apakah hidup pada diri sendiri atau di luar diri sendiri? Mari hayat. Sama pendengaran, kita mendengar suara apapun, terus
basor mata melihat apapun yang kita lihat kita ketok nopo mawon. Terus basor kalam baik yang terucap dalam diri kita ataupun di luar diri kita. Wajib jenengan menafikan atas diri kita sebagai makhluk. Manakala jenengan ini sudah berjalan proses menafikan, maka jenengan dituntun Allah sendiri, Pak. Dituntun Allah. Jawaban semua apa persoalan terkait masalah nafi isbat, Allah membimbing jenengan. Allah sendiri membimbing jenengan. Sing penting mek ngeten kemawon. Yang terpenting bagi kita hanya begini loh, Pak. Inilah pengertiannya illal ya'budun. Anda meyakini bahwasanya semua apapun yang dihadapkan Allah semata-mata hanya Allah yang berperan. Titik. Urusan kok Allah sing biji, urusan Allah. Urusan nanti kapan bersihnya kotoran hati itu urusan Allah. Sebab tatkala di saat detik-detik dalam hati sampan ini sudah hilang lenyap kotoran hati yang kami sebut al-aghyar, maka saat itu juga dikatakan panjenengan itu dalam makrifat Allah. Berarti fana, Pak Bun. Urusan berapa detik, berapa menit, berapa jam, urusannya Allah piyambak. Urusan Allah sendiri. Makanya yang disebut illa liya'budun atau wa ma umiru illa liya'budullaha wonten mriku nggih. Jadi yang dimaksud fal ya'mal amalan sholihan, ngetrapke ngamalke nglakoni tauhid antawa ana ini bentuk dzikir sirul asrar, ruh jenengan ini melakukan kholwat, itulah namanya fal ya'mal amalan sholihan. Ayat ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Al-Qur'anul Karim, Mbak, bukan Al-Qur'anul Qadim. Secara syariat konteksnya pertemuan ini sesuk nek kiamat ketemu Allah. Lah fal ya'mal iki substansinya ada di jasad, meninggalkan larangan, menjalankan perintah jasmani. Nek pancen ngono aku takon, jasadmu diciptakan Allah dari apa? Tanah toh? Kembali kemana? Tanah lagi. Ruhmu diciptakan Allah dari mana? Iki Pak, bahasa Al-Quran wa nafakhtu niki khilaf. Ada yang mengatakan wa naftu itu memakai makna kholako. Roh itu diciptakan, berarti roh itu termasuk makhluk. Seperti ngeten. Bangku iki katakanlah aku yang menciptakan. Berarti unsure bangku bukan dari diri saya, dari hal yang lain. Kayu, paku, lem kan bukan dari unsur saya toh. Unsur saya itu cuman ilmu. Tapi wanafaktu itu ada yang mengartikan meniupkan, kutiupkan ruhku, artinya dari unsur diri Allah. Akhirnya ruh tidak disebut makhluk. Ada yang seperti itu. Sebetulnya mudah, Pak. Kita kan proses innalillahi dan wa inna ilaihi raji'un. Miturut innalillahi harus mengikuti pengertian diciptakan. Tapi nanti kalau sudah proses wa inna ilaihi raji'un,
meniupkan, berarti dari unsur. Makanya kembali ke Allah. Lah, kembali ke Allah itu bukan kemahlukane itu yang bisa kembali, ndak. Kan sudah memakai makna wa nafakhtu dengan makna dari unsur zat. Berarti dikatakan kembali setelah kita itu belakrak. Kalau sudah dikatakan kembali detik di makrifat Allah, bukan perkarane, bukan perkaranya, ruh itu bisa kembali. Kalau ruh itu dikatakan sebagai makhluk, sebab nggak ada ceritanya makhluk bisa kembali pada Allah. Nggak ada ceritanya ruh atau makhluk bisa melihat Allah. Apa mungkin sesuatu yang tidak ada tadi nggih bisa melihat yang ada? Bukan mungkin. Karena teori mengatakan yang melihat yang ada itu hanya yang ada. Wis sampean ojo diterima ning akal, Pak, terima ning iman. Baru nyantol iki kok. Makalah 46 ini mulai zaman dulu sampai sekarang di sisi Allah itu tidak ada. Wala syai'a ma'ahu, tidak ada di sisi Allah. Posisi niki jenengan nek wis wa inna ilaihi rajiun. Ruh sampai iki sudah sampai pada Allah, artinya jenengan iki sudah kefanaan perkara selain Allah. Wis iki makalah. Intine makalah secara hakikat Allah itu sejak dulu sampai sekarang gak ono liyane Allah iku gak ono. Sing wujud iku gak ono. Termasuk kita sebagai makhluk. Lah, bagaimana hati sampean bisa masuk di zona situ? Itulah zona makrifat Allah. Syaratnya sampean harus pertama mengikuti Kanjeng Nabi. Kedua, sampean iki harus menerima ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, yaitu dinul tauhid antawa ana. Ketiga, jenengan harus melakukan bentuk proses tahali atau pembersihan kotoran hati yang surat Al-Kahfi tadi ya. Itu dikatakan falyamal amalan sholihan. Itulah uzlah, itulah khalwat. Yang kedua, syaratnya bisa bertemu Allah wala yusyrikna, wala yusyrik apa? Bi ibadati rabbih akhata. Saat kau melakukan uzlah iku, saat kau melakukan uzlah, jangan menyekutukan Allah. Artinya apa? Lekaslah, hilangkan keakuanmu ketika uzlah. Niki lho. Tapi jenengan ada momen proses dulu merasa dirinya itu beruzlah. Itu nanti dimasukkan Allah di jalur ihsan muraqabah. Iman sampai kate ihsan iku melewati muraqabah dulu. Apa? Anta budallaha ka'annaka taroh. Kata Rasulullah di Sahih Bukhari, ketika Anda menyembah Allah ka'annaka tarohu, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Lah, kalimat seakan-akan ini dalam benak hati jenengan iku dikatakan merasakan dan meyakini bahwasanya yang berperan baik di dalam diriku maupun di luar diriku itu Allah. Sehingga saya bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk, rasa iman di dalam hati sampean itu menggelora, hanya Allah yang menggerakkan saya. Iku caranya sholat khusyuk itu di situ. Kalau kau tidak, kata Rasulullah, kalau kau tidak bisa
melihat seakan-akan makrifat melihat Allah, yo sing wendek ae kau kudu merasa, kau harus merasa bahwasanya kau selalu dilihat Allah. Proses muraqabah iki wajib, Pak. Padahal syirik nih. Masih ada syirik, nggak apa-apa, Pak. Iki proses nggak apa-apa. Letak free fitrah tenan. Kalau sudah masuk di dalam musyahadah, iki ihsan sampean sempurna sudah. Tidak muraqabah lagi, tapi musyahadah. Iki makom makrifat Allah. Berarti yang terjadi mana? La ilaha illa ana, Pak. Dalam diri jenengan sing muncul aku itu bukan siapa-siapa, tetapi hidup itu mang. Kalau saya bahasa mudahkan hidup, tak syariatno Allah, lo ngono lho ya. Tak sifatnya hidup. Padahal yang nggak bisa aku sebut, jenengan nggak bisa menyebut. Ben gampang. Sekarang pertanyaannya, kita di mana? Apakah kita masih di zona belum mengikuti Rasulullah, ataukah sudah mengikuti tapi belum mengamalkan ilmunya, hakikat nuju makrifat? Ataukah kita sudah mengamalkan tapi kita masih di muraqabah? Ataukah kita sudah mengamalkan, sudah sampai di musyahadah? Ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Burine wonten keterangan ngeten, Mbak. Ojo mati sik kuwi nek gak pancen jenengan iku disebut wong muslim. Mudun maneh artinya gini, Pak. Jangan ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sungguh-sungguh, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Artinya, Pak, ojo syariat dok sak hakikate. Ojo ibadah jasmani tok, kudu sak rohaninya. Dulur-dulur kula sing wonten ilmu sejati, Pak, ngarani salat daim niku. Sing dikatakan ibadah rohaninya. Dan di situ ada yang teledor syariate, moh sing penting aku sholat daim 24 jam. Ada yang seperti itu. Aku yo kawani nyalahno, Pak. Saya nggak berani menyalahkan. Namanya prinsip orang macam-macam, beda-beda. Tapi kalau kita bicara Rasulullah, Al-Imran 31 itu tadi. Makanya ada sistem wasilun, sistem majetubun. Lah, jenengan sudah diajarkan Rasulullah lewat dinu tauhid ini dengan sangat mudah. Tinggal pertanyaannya, jenengan kali kula mau enggak wa amilus sholihah iki, wa amilus sholihan iki mau enggak? Kalau jenengan boten mau, kapan mau nih kula enteni. Wis tah kula enteni sampai ulek-ulek cokol tetep tak enteni. Saya tunggu. Anu Gus kula sik repot ngurusi pabrik. Sik ngurusi bojo kula sik situk. Tak ngurusi maneh engko nek jangkep papat ya baru kula nggih tak enteni. Tetep Pak, tak tunggu. Nggih, tak tunggu. Anak saya masih kecil-kecil, Gus, masih sekolah belum selesai. Walaupun umur saya sudah 5,
Nanti aja kalau anakku sudah selesai jadi orang, saya kan longgar, saya tak ikut. Nggih, tetep tak tunggu. Cuman pertanyaannya, masa menunggu itu apakah hatta zurtumul maqabir? Apakah jenengan sudah telat waktunya, kedisian, kedahulan mati atau enggak? Wallahu a'lam. Aku enggak bisa jawab. Sebab Allah katakan dalam satu ayat, qad aflahal qad khasyiral ladina kadzabu biliqaillah. Sungguh merugi orang-orang yang mendustakan pertemuan terhadap Allah. Pun terserah jenengan. Kula niki mek nderek tok kok. Bahasa kula, kul ana nadhirum mubin. Sebetulnya saya itu hanya menyampaikan hal yang hak, itu hak saja. Urusan keputusan secara basariyah, manusiawiyah tergantung umat. Terserah jenengan piyambak sendiri-sendiri. Cuman harus kita sadari, satu yang tidak bisa kita khianati apa? Kematian. Makanya sebelum itu datang, matikan dulu keakuan kita yang segala-galanya ternyata kita telah merampas hak milik Allah. Bapak Ibu hadirin, jadi kesimpulan dari makalah ini tadi, pertama, kita tidak akan pernah bisa mengatakan selain Allah itu Adam, nggak bisa. Tetap iman kita mengatakan kita wujud, walaupun itu wujudnya sebab diwujudkan. Iman seperti ini miturut pandangan ruhaniyah, hakikat isih cidro masih salah, karena kita masih ada pengakuan. Kedua, makalah ini menjelaskan bagi ahli syuhud lah yang akan didudukkan Allah di dalam makalah ini. Apa? Penafian, pemfanaan selain daripada Allah di dalam hati. Bapak Ibu hadirin, kita masuk pada sifat ma'ani Allah. Ma'ani ku apa? Ma'ani iku coro status, predikat. Nek ma'nawiyah adalah subjek utawa isim fa'ilnya, ya, atau sang pelaku. Sifat ma'ani kalau gosok nggih. Wah, ini sore sih cukup. Kan sifat 20 Allah itu terbagi menjadi nafsiyah. Kedua adalah salbiyah. Ketiga adalah ma'ani. Keempat adalah maknawiyah. Yes. Sifat ma'ani ada 7, Pak. Kudrat, iradah, terus ilmu, hayat ya, hayat, siapa? Sama basor, kalam nggih, kalam. Pun kudrat, kekuatan yang bisa menggerakkan seluruh juz jasad ini. Ini tidak terlepas dari sifat kudrat Allah.
atau di luar jasad kita. Apa? Sedoyo ning alami. Kalau itu menjadi sifat ma'aninya Allah, maka tidak boleh Pak bagi kita mempunyai satu keyakinan merasa diri kita kuat. Contoh kula kuat ngangkat niki, artinya hatiku gak oleh ngaku-ngaku kalau saya punya sifat kudrat. Justru sebaliknya harus mentajalikan kudratnya Allah dalam diriku. Otomatis harus dumugi fana'u dzikri, la ilaha illa ana. Sehingga mengapa sering saya katakan, apapun sikon yang dihadapkan Allah terhadap diri kita, apapun yang kita ucap zikir jahri atau siri, sertailah sirul asro. Sebab sirul asro itu menekankan sampean kali kula hanya untuk mengimani pada Allah. Kula ngomong Allah bukan nama lho Pak nggih. Maksud kula nggih, iki fungsi daripada sirul asrar di pintu pertama ini menekankan, menghujamkan ruh supaya hanya amanabillah. Berarti saya apabila ada kaitannya dengan kekuatan apapun, apa angin, apa air, apa api, wis apapun, jenengan wajib hati itu melihat Allahnya. Hidup itu loh Pak ya, baik dalam diri sampean tentang kudratnya, kekuatannya, sehingga dengan kekuatan itulah akhirnya terjadi air bisa mengalir, api bisa membakar, lampu bisa menerangi, angin bisa meniup dan lain sebagainya. Karena di situ tidak lepas dari kudratnya Allah. Paham ya? Satu, dua, iradah, kehendak, kekarepan dalam hati jenengan. Apapun bentuk kehendak itu, apapun bentuk kehendak. Kehendak itu sesuatu yang belum terjadi, Pak. Sesuatu yang belum terjadi itu namanya kehendak. Sehingga seringkali nafsiyah dengan amarah ini bertengger di situ. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amaratum bis, ngejak elek. Artinya ngejak elek lu dipaksa untuk ngaku, Pak, kalau iki karepku. Kok gak karepku, gak apik iki. Jenengan contoh ajenge salat, contoh ajenge ngaji, wow, ning omah wis kedisian karep, keinginan. Mestinya keinginan yang dikatakan tidak ada campur tangan nafsu, nafsiyah dan amarah, maka di situ jenengan sudah mentajalikan yang keinginan ini keinginan hidup, keinginan Allah, bukan keinginanku hamba, kudu keinginanku Allah. Dipaksa-paksa titik Pak nggih. Dadi rada syirik-syirik titik. Gak oleh muncul aku Allah manakala jenengan betul-betul belum melakukan tahalli untuk tajalli. Hanya bertajalli tok yang boleh. Buka di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 kalau nggak salah. Nggak boleh Pak kita. Memang Anbiya 25, iki 35. Nggak boleh Pak sampai mengatakan aku Allah. Ana kan aku Pak ya. Ana bahasa Arab, bahasa Jawanya ingsun, aku. Paham ya? Gak boleh muncul aku Allah sembarangan, gak boleh. Harus betul-betul sebelumnya itu
kehambaannya sudah fana. Baru dengan sendirinya Pak itu akan muncul aku Allah dengan sendirinya. Sehingga kehendak, keinginan apa yang ada di dalam hati sampeyan itu dikatakan iku buku catatan di Lauhil Mahfud. Wujud takdire ada di sini. Kebiasaan kita kalau masih ada di sini, ya, itu mesti sik ngaku-ngaku karepku, sik ngaku-ngaku karepku hamba. Belum sakit lepas Pak niki, belum bisa untuk menafikan ini, karena kita masih muter-muter di innalillahi, inillahi tok. Sangka Gusti Allah, sangka Gusti Allah, sangka Gusti Allah. Bali gak ono blas. Mesti nih Pak. Sami kali sing kula omongno. Sampeyan mlebu warung, minta napa mawon dilayani ambek sang penjual nggih. Nyuwun teh didangkan apapun. Sego sate, gule opo wae sak njok sampean sampak meja iki mbasa wis ditekno gelegen moro metu gak bayar, kira-kira gak dikepung wong ah. Aku yakin si penjual iku ngamuk Pak, mandar keceblungo kali ndongakno gak enak. Gak ngoten nggih, mergae jenengan innalillahi tok. Sangka kuwi, sangka kuwi, sangka kuwi. Lah, laksana yang jual itu adalah Allah. Apa Pak yang harus kita wa inna ilaihi raji'unnya? Fa'budu. Surat Maryam. Iki cara gampangane kanggo bayar wong dodolan. Surat Maryam 36. Ada lagi surat Az-Zukhruf 64 tentang masalah thariqah Kanjeng Nabi. Niki hanya 2 surat. Maryam 36, Az-Zukhruf piro? 64. Kita kudu fa'budu Pak. Sedangkan fa'budu itu duduknya ada di antawa ana. Paham nggih? Duduknya fa'budu itu ada di ibadah rohani. Sebab nanti yang kembali wa inna ilaihi raji'un iku ruh, kembali pada Allah. Sehingga dikatakan bekal sesungguhnya akhirat itu adalah zikir, bukan sholat. Ngapunten nek tabrakan engko dhisik. Bukan sholatmu, bukan zakatmu, bukan hajimu, bukan ibadah-ibadah jasmaniahmu. Bukan ibadah jasmani yang bagaimana, itu maksudnya, yang tidak kau landasi dengan makrifat pada Allah. Sehingga yang bukan bekal itu ketika kita sholat, itu kita tidak makrifat, ruh itu tidak makrifat Allah. Berarti sholat gak tanggung. Ngoten lho maksud kula. Zakat, poso, haji yang tidak dilandasi dengan ma'rifat Allah, bukan itu bekal akhirat. Dibuka pertama di dalam surah Toha ayat 14. Fa'budni wa aqimis
Iya betul. Wa aqimis sholata li dzikri. Jumenengno tegakkan sholat iku li dzikri semata-mata untuk mengingat aku. Berarti makrifat. Bahasa mengingat aku. Zona aktivitas sholat itu milik Allah. Mulai ngadeke ruku'e sujute. Sedangkan kita kalau muter-muter innalillahi gini ya milik kita Pak. Ngono sih. Makanya jangan heran hati sampean kali kula melawak rak ketemu apa-apa. Lah ngoten nggih. Iki Pak persoalannya bukan bekal akhirat ini. Bekal akhirat adalah ketika Anda sholat ruhmu itu fa'budu. Laksana cara orang mari makan banyak di warung, bayar berapa Bu? Habisnya 200 Pak. Dikasih 200 bahkan 300. Piye? Jawabane sing dodol. Tak dongakno selamat. Sok mampir meneh nggih. Mesti ngoten. Lah ngoten nggih. Gak kira meni ojo mlebu ini maneh. Dagang aku entek bulian. Gak mungkin. Pendungo mesti niki lho jenenge rahmat, Pak. Laksana umpama orang jual beli atau makan seperti itu. Kita pada Allah sudah kadung teken ya, tanda tangan. Oke Gusti, kula hanya menyembah jenengan, muja-muji mung jenengan. Saat ning dunya oke diproses innalillahi dulu. Maksud kula dulur, mumpung jenengan kali kula dereng sedo, munggah. Siire Gus Dur kok nek ngaji jek syariat bloko iki lho Pak. Cuman gak diterangno, gak plek ini wonten mriku. Nang hakikat ujung makrifat gak lah mboten enten mriku ya. Wedi masalahe. Namun di isyaroh nang ini. Nek kuwi sik tetep ana kuno tembih mburine bakal sengsara. Gak dijelasno niki. Yo kita sebagai masyarakat awam nggih mboten mudeng, Pak. Coba nek umpama dijelasno. Lho, tapi sapa sih wani? Kebanyakan ahli kitab mengatakan ngene ya, Pak. Zalika zolalatun, itu sesat. Jadi gak wani Pak. Tapi lumayan lah, lumayan. Engko cek ana pitakon, tapi syair sing bermutu nggih ngoten niku. Jadi syarat itu didelikkan, disembunyikan. Apabila tetap masih di syariat alias kau tidak di hakikat nuju makrifat, tembe mburine bakal sengsara. Lah ngeten nggih. Apal Quran, hadis sidok dan lain sebagainya. Lah ngeten ta. Kalau kita ranahnya sudah substansinya di sini, Pak, maka kita tidak fanatik nama. Tidak fanatik agama. Masalah urusan ruhania, bukan urusan jasmani, Pak, sudah. Lah inilah yang dijadikan oleh golongan-golongan yang pada saat itu memakai sistem majedubun. Pun jelas, masalah urusan rohani. Iki nek cara lambang negara kita, pertama ketuhanan yang maha. Di sini fungsinya untuk mengesahkan Allah, menunggalkan Allah. Otomatis harus meniadakan selain Allah dulu. Dari segi apapunnya pun ilmu, ngerti, hati, Pak. Iki hubungannya ambek iman, hubungannya ambek apa wae.
Sok kadang-kadang sampai ndak ono rasa nek kate lapo-lapo ono sok krasa lah ngoten nggih. Lah iku termasuk ilmu, Pak. Ilmu. Ngertine ilmu ning ati hubungane makrifat Allah. Ngertine ilmu ning akal hubungane ning ilmu duniawiyah iki. Aku ngerti apa carane aku iki ndamel HP, berarti ilmu akal. Ilmu akal. Ngerti ilmu di dunia muhadharah akal, ngerti ilmu di dunia rohania, tetep jenengan gak oleh ngakoni. Sampeyan bangsulna sedaya sing kagungan iki, semua yang memiliki adalah hidupku Allah. Cetha? Wis. Hayat hidup. Iki sifat lho, Pak. Hayat itu nama sifat. Hati sifatnya bolong iki adalah hidup. Berarti ini hidup, Pak, ini. Hidup ini. Sifat. Nah, sifatnya ini hidup. Sebab tanpa, mohon maaf, tanpa bersifat hidup ini, disebut hidup ini, maka nggak mungkin kita bisa sampai ke sini. Padahal Allah katakan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Kalau sudah pada substansinya, ya titik makhluk syahidnya, maka awal tidak ada, akhir tidak ada, njaba tidak ada, jero tidak ada. Njaba luar, ya luar tidak ada, dalam sudah tidak ada. Nama-nama itu sudah tidak ada. Kalau sudah ahad itu begitu, Pak. Makanya saya sangat setuju ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia itu negara yang berdasarkan ini. Saya sendiri wani bertaruh, barang siapa yang ingin merubah lambang negara Indonesia, pertama itu ya dasar negara Indonesia Pancasila itu pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nek dihapus wis cara NKRI harga mati. Kan kemarin kan ada upaya untuk mengganti jari iki tauhid lah ngono ya. Wis babano iku urusane mereka karena sik muter-muter ono innalillahi. Ngoten lho. Pun. Terus sama pendengaran krungu. Telinga jenengan iki mendengarkan suara apapun dari mana apapun. Loh, di sini Bapak ada sesuatu yang bersemayam, ya, dalam dunia thariqah disebut latifah, ya, latifah. Di sini ada halusnya, halus. Itulah kalau kami sebut bahasa umum Rob, pangeran. Nek bahasa syariat Islam Allah. Jadi krungune suara iki tolong aku yang muncul dalam hati, jangan aku selain Allah. Jangan. Lah, itu akan muncul dengan sendirinya akunya Allah kalau sudah sampai pada di tauhid la ilaha illa ana. Kita bisanya sampai di sini kudu lewat sirul asrar. Sirul asrar kita akan masuk di dalam muraqabah. Kemudian musyahadah. Muraqabah masih ada dua. Aku sudah yakin bahwasanya itu adalah Rabbku, pangeranku. Sehingga apa yang kulakukan semuanya semata-mata karena digerakkan Rabbku. Iki teorinya mudah antara dalang dengan wayang. Kita laksana wayang, dalangi Gusti Allah. Sing ngomong no wayang iku sejatine omongane dalang. Hik salon niku lho, Pak. Duduk monge Petruk. Petruk kan nyipati nanggone wujude Petruk iku mang. Akhirnya muncule si dalang koyok suarane Petruk. Perangan obah, sapa sing ngobahke? Koyoke memang si wayang duweni obah.
Tapi sejatine sing duwe obah iku dalang. Coba dalange kongkon meneng, wayange ya jegideg alias meneng. Iku sistem muraqabah ada di situ. Lah nantinya dalang wayang ilang. Nomo dalang, nomo wayang ilang semuanya. Nomo Rob, nomo Allah, nomo Kholik, ruh si salik ketika suluh itu semuanya hilang.